Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok variabel Celebrity Worship ingin mempresentasikan hasil penelitian tentang fenomena Celebrity Worship pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apit Ayu Wulandari dan teman saya Eli Yusria Alawiyah. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian kita yaitu kebanyakan di era sekarang banyak aliran musik yang disukai oleh para remaja terutama dari negara Korea Selatan atau yang lebih dikenal sebagai K-pop. K-pop yang disukai oleh para remaja ini sering dianggap berlebihan oleh pihak awam yang tidak mengetahui seluk-beluk K-pop. Sikap berlebihan ini dalam penelitian yang kita lakukan disebut sebagai celebrity worship. Menurut Bond dan Lomor tahun 2001 menyatakan bahwa celebrity worship terjadi karena seseorang merasa memiliki suatu ikatan dengan idola mereka. Celebrity worship sendiri merupakan perasaan suka terhadap sang idola dengan cara berlebihan yang menimbulkan rasa obsesif. Rojek tahun 2011 mengasumsikan bahwa celebrity worship merupakan rasa kecenderungan yang memformulasikan kedekatan kepada sang idola atau selebriti yang mengarah pada perilaku disfungsional. Pada umumnya, sikap celebrity worship yang biasa ditujukan oleh para individu adalah menguntit kepada idola mereka yang mereka banggakan sampai ke kehidupan pribadi mereka. Celebrity worship ini juga dapat menghambat perkembangan usia pada awal seorang remaja untuk membangun sebuah hubungan interpersonal kepada orang lain. Perilaku yang dilakukan individu tersebut dapat membuat idola merasa terganggu dengan kehidupan pribadi mereka, merasa kehidupan pribadi mereka tidak nyaman. Contoh sikap lain dalam celebrity worship adalah berbelanja merchandise idola mereka secara berlebihan, menghambur-hamburkan uang mereka untuk membeli tiket konser atau mengikuti idola mereka kemanapun idola mereka tersebut berada. Akan tetapi banyak kasus juga yang para remaja tersebut meminta uang kepada orang tua mereka dengan cara memaksa, padahal belum tentu orang tua mereka mampu memberi uang kepada mereka. Berdasarkan apa yang kita ketahui di lingkungan yang sekitar kita, bahwa banyak remaja yang menyukai K-pop berusia sekitar 12-13 tahun, lebih banyak pada kalangan remaja SMP dan SMA. Remaja ini memang lebih mudah menentukan perilaku dan sikap mereka, apa yang harus mereka ambil dengan sesuai target dan gambaran yang ada pada pikirannya, serta menggapai tujuan yang mereka inginkan dari kesadaran dalam memahami diri mereka sendiri. Kegiatan berlebihan yang diakibatkan oleh celebrity worship ini salah satunya juga dapat menyebabkan rendahnya kemampuan belajar atau kemampuan belajar seorang remaja atau seorang individu, hilangnya motivasi kerja, belajar, bahkan sampai mengakibatkan turunnya prestasi mereka. Dari permasalahan yang dipaparkan di atas, peneliti yaitu kami tertarik untuk melakukan sebuah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh celebrity worship terhadap konsep diri pada remaja, aspek-aspek yang ada pada celebrity worship, hingga dampak positif maupun negatif dari celebrity worship itu sendiri. Selanjutnya, definisi mengenai celebrity worship. Maggie dan Day 2011 menjelaskan bahwa celebrity worship sebagai hubungan satu arah yang terbentuk di antara penggemar dengan selebriti. Selanjutnya yaitu Griffiths 2012 menjelaskan celebrity worship adalah suatu perilaku obsesif dan adiktif terhadap selebriti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan artis tersebut, tak terkecuali kehidupan pribadinya. Selanjutnya yaitu Bond and Lomore 2001 menyatakan bahwa celebrity worship muncul karena sang individu merasa bahwa individu tersebut memiliki ikatan khusus
dengan idola mereka. Selanjutnya yaitu MC, Cotton and Lang, dan Horan 2002 mengatakan bahwa celebrity worship adalah sebuah fenomena individu yang menjadi terobsesi dengan satu atau lebih dari selebriti. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa celebrity worship adalah suatu bentuk perilaku obsesi atau sikap berlebihan pada individu yang merasa memiliki ikatan khusus dengan seorang selebriti tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi celebrity worship. Menurut Mauby dan kawan-kawan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi celebrity worship pada remaja. Yang pertama yaitu usia. Pada usia 11-17 tahun merupakan puncak tertinggi pada celebrity worship dan akan menurun setelah usia tersebut. Yang kedua yaitu keterampilan sosial. Kekosongan hati para remaja diisi oleh kekaguman mereka terhadap idola mereka. Kekaguman tersebut merupakan sebuah tingkatan dalam celebrity worship. Semakin tinggi celebrity worship seseorang, maka semakin buruk pula keterampilan sosial mereka. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Biasanya idola dari perempuan dan laki-laki itu berbeda. Misalnya perempuan cenderung lebih menyukai idola dari dunia entertain atau dunia hiburan. Yang laki-laki biasanya lebih menyukai idola dari dunia keolahragaan. Misalnya seperti olahraga sepak bola seperti itu dan lain-lain. Yang keempat yaitu ras atau etnis. Orang cenderung memiliki rasa tahu etis yang ada pada dirinya sendiri, lebih menyukai ke hal yang sama. Misalnya seperti orang yang berkulit putih lebih menyukai sesamanya, begitupun sebaliknya yang berkulit hitam akan cenderung lebih menyukai sesama orang berkulit hitam. Selanjutnya yaitu aspek-aspek celebrity worship. Menurut Malbi DKK 2000 terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama entertainment sosial, yang kedua intens personal, yang ketiga borderline pathological. Yang pertama, entertainment sosial, suatu gambaran umum mengenai motivasi yang mendasari pencarian aktif penggemar pada selebriti. Keterlibatan ini memiliki tujuan menghabiskan waktu atau hiburan berdasarkan minat pada bakat, perilaku, sikap, dan hal yang dilakukan oleh selebriti. Yang kedua yaitu intens personal, suatu penggambaran perasaan secara intensif dan kompulsif pada selebriti dan sampai ke perasaan berlebihan atau obsesif oleh seseorang penggemar kepada selebritis atau idolanya, seperti informasi dan atau berita baru itu mengenai kehidupan pribadi seorang selebriti. Yang ketiga yaitu borderline pathological, hubungan keterlibatan penggemar dengan selebriti yang paling tinggi atau mendalam, sering digambarkan pada kesediaan seorang penggemar untuk melakukan hal apapun demi sang idolanya meskipun dilanggar pihak hukum. Penggemar berhayal atau berfantasi dengan memiliki rasa kedekatan tersendiri dengan idolanya. Selanjutnya yaitu dampak dari celebrity worship. Yang pertama yaitu dampak positif. Menurut Mauby dan kawan-kawan pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa dampak positif dari celebrity worship adalah cenderung lebih optimis, merasa lebih bahagia dan periang pada tahap entertainment sosial. Survei yang telah dilakukan oleh Bond dan Lomor dalam Sheridan dan kawan-kawan pada tahun 2006 kepada 75 mahasiswa, lebih dari setengahnya percaya bahwa idola mereka memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif sendiri memiliki beberapa. Yang pertama yaitu kecenderungan menjadi narsistik. Menurut Horton dan Wall mencetuskan bahwa penggemar mencari sebanyak mungkin informasi pada idola mereka dan idola tersebut tidak mengetahui penggemarnya. Jadi seorang penggemar itu merasa idolanya mengetahui segala sesuatu tentang kita gitu loh. Terus
Yang kedua, yaitu memiliki kinerja dan harga diri yang rendah. Penggemar sulit menemukan jati diri yang sebenarnya karena memiliki kinerja yang rendah. Kemampuan belajar dan harga diri rendah juga yang dapat menghambat individu melakukan suatu tindakan. Yang ketiga yaitu memiliki psikologi well-being yang rendah. Hasil penelitian dari Malby dan kawan-kawan pada tahun 2004 menunjukkan bahwa mayoritas penggemar remaja memiliki kesejahteraan psikologi yang lebih rendah daripada remaja lainnya. Malby dan kawan-kawan juga mengungkapkan rendahnya bentuk perilaku dari kesejahteraan psikologis, sulit menyesuaikan diri dari tekanan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya pada metode penelitian. Yang pertama adalah tipe penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana apa adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang dicetuskan oleh Sugiono 2015. Teknik penelitian deskriptif kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pada remaja penggemar atau pecinta idola grup K-pop di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel. Celebrity worship sebagai hubungan satu arah yang terbentuk di antara penggemar dengan selebriti yang dicetuskan oleh Malby and Day 2011. Selanjutnya, Griffiths 2012 menjelaskan tentang celebrity worship adalah suatu perilaku obsesif dan adiktif terhadap selebriti dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan artis tersebut, tak terkecuali kehidupan pribadinya. Selanjutnya yaitu Bond and Lomore 2001 menyatakan bahwa celebrity worship muncul karena seorang individu merasa bahwa individu tersebut memiliki ikatan khusus dengan idola mereka. Selanjutnya yaitu MC Cotton, Lang, and Hurran 2002 mengatakan bahwa celebrity worship adalah sebuah fenomena individu yang menjadi terobsesi dengan satu atau lebih dari selebriti. Dapat disimpulkan bahwa celebrity worship adalah bentuk perilaku obsesi atau sikap berlebihan pada seorang individu yang merasa memiliki ikatan khusus dengan seorang selebriti. Dari data tentang celebrity worship ini dikumpulkan melalui angket celebrity worship yang dapat disusun sesuai aspek celebrity worship menurut Malby 2011 meliputi entertainment sosial, intens personal, dan borderline patologika. Selanjutnya adalah populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan jumlah individu atau objek yang diteliti, yang mempunyai beberapa karakter yang serupa, yang dicetuskan oleh Latipun 2010. Populasi ini penelitian yang meliputi penggemar pada idola Korea dalam girl group maupun boy group yang berjumlah sekitar 40 sampel. Ini adalah teknik pengambilan sampel. Pada penelitian kami menggunakan teknik pengambilan sampel kuota sampling, yaitu metode dengan memilih sampel yang benar-benar ditetapkan melalui jumlah atau kuota yang diinginkan. Oleh karena itu, jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini sekitar 30 remaja dari usia 12 sampai 23 tahun dari berbagai daerah di Indonesia. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan angket. Angket ini berarti suatu bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu, diberikan kepada sampel atau sekelompok individu dengan tujuan memperoleh data. F adalah analisis data. Pada teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, bertujuan untuk mengetahui fenomena pada remaja penggemar grup idola K-pop dengan cara pemberian scoring terhadap jumlah jawaban pada masing-masing pertanyaan, kemudian dihitung presentasi masing-masing dari jawaban dari sampel tersebut. Selanjutnya pelaksanaan dan hasil penelitian. Yang pertama yaitu orientasi kencah penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekitar daerah peneliti.
dan menggunakan Google Formulir sebagai pengambilan sampel dan memenuhi kriteria sebagai penggemar K-pop dan remaja berumur sekitar 12 sampai 23 tahun serta berjumlah 40 sampel. Yang kedua yaitu persiapan dan penelitian. Persiapan penelitian ini yang pertama yaitu persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan peneliti adalah mengajukan izin penelitian berupa konsultasi dan penyusunan instrumen berupa angket penelitian dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Perjanjian penelitian. Pada tahap awal dari penelitian celebrity worship ini, yaitu dengan melakukan studi pendahuluan berupa observasi dengan beberapa subjek penelitian untuk mengetahui secara real pada kriteria-kriteria yang memenuhi pada penggemar K-pop pada kalangan remaja tersebut. Melalui observasi peneliti dapat mengetahui populasi pada penggemar K-pop remaja berumur 12 sampai 23 tahun dan sangat dipertimbangkan dalam pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu penyusunan alat pengumpulan data. Dalam upaya pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti menyusun instrumen penelitian berupa angket celebrity worship yang terdiri dari 12 butir pertanyaan. Dalam penyusunan angket ini, penulis menyediakan 3 sampai 4 alternatif pilihan jawaban dari A, B, hingga C dan atau E untuk menampung selain pilihan jawaban A sampai dengan D. Pada penelitian ini, teknik coding dilakukan, maksudnya digunakan untuk menandai setiap butir soal angket celebrity worship dengan cara memberi kode terbentuk dari angka 1 dan 0 untuk setiap jawaban dalam butir soal angket tersebut. Apabila responden memilih salah satu jawaban akan diberi skor 1 dan apabila tidak memilih jawaban akan diberi skor 0. Dari data-data yang terkumpul, selanjutnya dijumlahkan dan dihitung presentasi fenomena celebrity worship pada remaja. Adapun pengukuran fenomena celebrity worship dikumpulkan melalui angket celebrity worship yang disusun peneliti berdasarkan aspek atau indikator yang mengungkapkan kecenderungan fenomena celebrity worship yang dilakukan para remaja dengan teori yang dikemukakan oleh Malby 2000, yaitu pertama, entertainment sosial, suatu gambaran umum mengenai motivasi yang mendasari pencarian aktif penggemar pada selebriti. Keterlibatan ini memiliki tujuan untuk menghabiskan waktu atau hiburan berdasarkan minat dan bakat, perilaku, sikap, dan hal yang dilakukan oleh selebriti. Motivasi yang diberikan seorang idola kepada penggemar atau fans bisa berdampak pada bidang positif maupun negatif. Bidang positif bisa berupa bakat, minat, kepribadian yang baik, dan lain-lain. Sedangkan bidang negatifnya bisa berupa perilaku berlebihan seseorang penggemar kepada sang idolanya. Selanjutnya adalah intens personal, suatu penggambaran perasaan secara intensif dan kompulsif pada selebriti yang sampai ke perasaan berlebihan atau obsesif oleh seorang penggemar kepada selebriti atau idolanya, seperti informasi atau berita baru mengenai kehidupan pribadi sang selebriti. Perasaan oleh penggemar kepada idolanya bisa berupa perasaan biasa, perasaan cinta, dan kasih sayang, namun juga bisa berupa perasaan berlebihan secara kompulsif yang mengakibatkan salah satu pihak berdampak positif maupun berdampak negatif bagi idola maupun penggemarnya. Yang ketiga yaitu borderline pathological, hubungan keterlibatan penggemar dengan selebriti yang paling tinggi atau mendasar atau mendalam, sering digambarkan pada kesediaan seseorang penggemar untuk melakukan hal apapun demi sang idola meskipun dilanggar pihak hukum. Penggemar berhayal dan berfantasi dengan memiliki rasa kedekatan tersendiri dengan idolanya. Yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini diadakan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Desember 2020 di sekitar daerah lingkungan peneliti dan melalui Google Formulir yang pengambilan sampel kuota sampling, yaitu metode memilih sampel yang ditetapkan melalui jumlah atau kuota yang diinginkan.
Adapun responden yang dipilih adalah seorang remaja penggemar K-pop yang berjumlah 40 sampel. Maksudnya 40 remaja dengan kriteria remaja berusia 12 sampai 23 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan remaja tersebut masih aktif mengikuti idola Korea pada boy group maupun girl group sampai saat ini. Adapun pengambilan data dengan menyebar angkat celebrity worship meliputi 3 aspek, yaitu entertainment sosial, intens personal, dan borderline pathologikal. Jumlah pertanyaan angkat sebanyak 12 butir pertanyaan. Jumlah item pertanyaan angkat pada aspek celebrity worship masing-masing terdiri dari 4 pertanyaan yang berbeda. Itu analisis data dan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian terkait dengan fenomena penggemar grup K-pop menggunakan analisis deskriptif melalui penyebaran aspek-aspek celebrity worship. Pada angkat celebrity worship, kita menggunakan 3 aspek yang akan diukur. Yang pertama yaitu entertainment sosial, yang kedua intens personal, yang ketiga borderline pathologikal. Kami menyebar angka tersebut kepada 40 remaja penggemar grup K-pop. Pada tabel pertama menunjukkan bahwa penggemar grup K-pop melakukan banyak hal di waktu luang, termasuk yang pertama menonton konser sebanyak 5 remaja atau 7%, streaming musik video atau lagu sebanyak 30 remaja atau 40%, menonton film atau drama sebanyak 19 remaja atau 25%, stalking idola sebanyak 17 remaja atau 23%, menonton variety show ada 3 remaja maksud saya atau 4%, dan membuat video tentang idola mereka 1 remaja atau 1%. Merujuk pada hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja yang melakukan tindakan celebrity worship sebagian besar mengisi waktu luang mereka dengan melakukan streaming music video atau lagu sebanyak 30 remaja atau 45%. Pada tabel kedua menunjukkan bahwa remaja penggemar K-pop dipengaruhi oleh beberapa orang termasuk diri mereka sendiri, yaitu sebanyak 25 remaja atau 52%. Dari keluarga ada 4 remaja atau 8%, dari teman sebanyak 16 remaja atau 34%, dan dari sosial media ada 3 remaja atau 6%. Merujuk dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempengaruhi mereka mengikuti idola sebagian besar adalah diri mereka sendiri karena merasa tertarik dan dan memiliki keinginan langsung untuk mengikuti idola mereka, yaitu sebanyak 25 remaja atau 52%. Pada tabel ketiga yaitu menunjukkan bahwa motivasi remaja penggemar grup K-pop setelah mengikuti idola adalah mempelajari bahasa dan budaya idola mereka, yaitu sebanyak 28 remaja atau 40%. Mengembangkan bakat sebanyak 8 remaja atau 8%, menabung sebanyak 18 remaja atau 24%, belajar mandiri sebanyak 16 remaja atau 21%. Merubah sikap menjadi lebih baik ada 2 remaja atau 3%, menghafal lirik lagu 1 remaja, mengambil banyak pelajaran hidup 1 remaja, mencintai diri sendiri ada 1 remaja, bekerja keras 1 remaja. Merujuk pada hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi para remaja tersebut setelah mengikuti idola yaitu sebagian besar pada jawaban mempelajari bahasa dan budaya asal negara idola mereka, yaitu sebanyak 28 remaja atau 40%. Tabel keempat yaitu hal positif setelah mengikuti idola menunjukkan bahwa remaja tersebut lebih rajin belajar dan bekerja sebanyak 19 remaja atau 23%, mencintai dengan cara yang tulus sebanyak 18 remaja atau 22%, lebih bisa membagi waktu ada 12 remaja atau 15%, menjadi lebih bahagia ada 29 remaja atau 36%, menjadi lebih percaya diri hanya 1 remaja atau 1%, dapat mengenali bakat sendiri 1 remaja, lebih menghargai hal-hal kecil ada 1 remaja, dan lebih mengetahui dunia luar 1 remaja. Merujuk dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar remaja memilih hal-hal positif yang setelah mereka mengikuti idola, yaitu menjadi lebih bahagia sebanyak 29 remaja atau 39%. Pada aspek intens personal, yang pertama adalah hal yang mempengaruhi setelah mengikuti idola. Berdasarkan jawaban angkat tersebut,
menunjukkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi remaja dalam mengikuti kegiatan idolanya adalah berhalusinasi, yaitu sebanyak 14 remaja atau 29%, gaya berpakaian sebanyak 17 remaja atau 35%, mengabaikan kehidupan pribadi sebanyak 1 remaja atau 2%, memiliki perasaan berlebihan terhadap sang idola sebanyak 8 remaja atau 16%, menjadi motivasi dalam menjalani hidup sebanyak 6 remaja atau 12%, gaya berbicara pada 1 remaja hanya 1 remaja atau 2%, stalking sebanyak 2 remaja atau 4%. Merujuk pada hasil jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang sebagian besar mempengaruhi remaja setelah mengikuti idola adalah gaya berpakaian, yaitu sebanyak 17 remaja atau 35%. Selanjutnya yaitu ambisi mengenai atau ambisi terhadap idola. Berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa ambisi remaja terhadap idolanya adalah permintaan lagu atau album baru sebanyak 21 remaja atau 60%, meminta brand tertentu untuk bekerja sama dengan sang idola sebanyak 2 remaja atau 6%. Tidak ada remaja yang menunjukkan rasa cemburu jika sang idola dekat dengan lawan jenis. Meminta sang idola untuk memahami budaya sang penggemar sebanyak 3 remaja dan atau 8%. Meminta agensi menurunkan harga tiket hanya 1 remaja atau 3%. Merujuk dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian remaja memiliki ambisi dalam permintaan sebuah lagu atau album baru, yaitu sebanyak 21 remaja atau 60%. Selanjutnya yaitu pemborosan untuk idola. Berdasarkan jawaban tersebut menunjukkan bahwa remaja penggemar idola menghambur-hamburkan uang untuk idola dengan berbagai cara, yaitu menonton konser sebanyak 7 remaja atau 16%, membeli CD atau album sebanyak 19 remaja atau 43%, membeli merchandise sebanyak 12 remaja atau 27%, mengadakan sebuah proyek sebanyak 6 remaja atau 14%. Merujuk dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar remaja mengeluarkan uang mereka untuk membeli CD atau album demi idola mereka, yaitu sebanyak 19 remaja atau 43%. Yaitu aktivitas jika bertemu idola atau jika mereka berada di sekitar idola mereka, menunjukkan bahwa yang dilakukan remaja jika bertemu atau sedang berada di sekitar idola mereka yaitu mengobrol sebanyak 25 remaja atau 33%, mengajak foto sebanyak 20 remaja atau 27%, tegang, shock, bahkan diam sebanyak 15 remaja atau 20%, memberi sebuah hadiah sebanyak 14 remaja atau 19%. Kemudian berinteraksi secukupnya hanya 1 remaja atau 1% karena dia ini tidak mau mengganggu privasi idolanya. Merujuk dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar yang dilakukan oleh remaja jika bertemu idola mereka atau berada di sekitar idola mereka yaitu mengobrol sebanyak 25 remaja atau 33%. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu tabel perasaan kepada idola, menunjukkan bahwa bagaimana perasaan remaja penggemar K-pop kepada idolanya adalah: yang pertama, merasa ingin mengikuti secara terus-menerus sebanyak 9 remaja atau 20%. Yang kedua yaitu merasa ingin memiliki sebanyak 5 remaja atau 11%. Merasa sang idola mengenali sebanyak 7 remaja atau 16%. Merasa menjadi bagian dari keluarga sebanyak 16 remaja atau 36%. Dan merasa hanya sebagai artis dan fans sebanyak 3 remaja atau 7%. Kemudian ada teman hanya 1 remaja atau 1%. Kemudian ada lagi merasa idola sebagai cerminan diri, itu 1 remaja atau 1%. Kemudian ada lagi orang yang dikagumi 1% atau 1 remaja. Dan yang satu lagi merasa senang, yaitu 1%. Merujuk dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar remaja tersebut menganggap bahwa idola
mereka adalah bagian dari keluarga, yaitu sebanyak 16 remaja atau 36%. Kemudian pada tabel ke-11 yaitu perilaku negatif, menunjukkan bahwa penggemar K-pop melakukan beberapa perilaku negatif demi idola mereka. Yang pertama yaitu bunuh diri, tapi dalam penelitian kami tidak menunjukkan adanya yang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua yaitu mogok makan, sebanyak 3 remaja atau 34%. Kabur dari rumah hanya 1 remaja, 11%. Tidak ada remaja yang ingin mencuri sesuatu dalam penelitian kami. Kemudian lupa belajar, ada 1 remaja, 11%. Begadang 1 remaja atau 11%. Lupa waktu 1 remaja atau 11%. Tidak memprioritaskan diri sendiri ada 1%, 1 remaja maksud saya, atau 11%. Dan berbohong ada 1 remaja atau 11%. Merujuk dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar perilaku negatif yang dilakukan remaja demi sang idola adalah mogok makan, sebanyak 3 remaja. Namun lebih banyak remaja yang merasa tidak melakukan itu perilaku negatif setelah mengikuti idola mereka. Kemudian pada tabel terakhir yaitu tabel kesediaan melakukan hal terlarang, menunjukkan bahwa remaja penggemar K-pop yang bersedia jika diminta melakukan hal terlarang yaitu yang menjawab ya hanya 2 remaja atau 5%. Kemudian yang menjawab tidak sebanyak 30 remaja atau 95%. Kesimpulannya, dengan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa remaja yang melakukan celebrity worship tersebut meliputi yang pertama, entertainment sosial yang dilakukan remaja penggemar K-pop karena mengisi waktu luang dengan melakukan streaming video atau lagu sebanyak 45%, yang dipengaruhi dari diri sendiri 52%, mempelajari bahasa dan budaya asal negara 40%, dan menjadi lebih bahagia sebanyak 39%. Yang kedua, intens personal yang dilakukan remaja penggemar K-pop karena gaya berpakaian 35%, ambisi permintaan lagu baru atau album baru sebanyak 60%, pemborosan membeli CD atau album 43%, dan keinginan untuk bertemu sang idola sebanyak 95%. Yang ketiga yaitu borderline pathological yang dilakukan para remaja penggemar K-pop karena mengobrol sebanyak 33%, merasa menjadi bagian dari keluarga 36%, perilaku negatif demi sang idola hanya 34%, dan ketidaksediaan untuk melakukan hal terlarang sebanyak 95%. Saran dari kelompok kami, berdasarkan penelitian hasil tersebut, kita mengajukan saran bagi remaja. Yang pertama, remaja. Remaja perlu memberikan pemahaman atau gambaran umum pada ikatan celebrity worship, khususnya pada remaja penggemar K-pop. Remaja juga memberikan arahan tersendiri agar mampu melakukan ke arah hal yang lebih positif, dan remaja harus mampu membedakan hal positif dan mana hal yang negatif pada tindakan celebrity worship tersebut. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian secara lebih lanjut terhadap fenomena celebrity worship ini dengan memasukkan variabel atau aspek lain yang mungkin dapat mempengaruhi atau menyempurnakan hasil dari penelitian ini. Pengambilan penelitian metode pengumpulan data angket ini kami sebar 10 lembar angket dengan dokumentasi video, beberapa foto, dan foto dengan subjek atau responden dengan remaja yang memenuhi celebrity worship tersebut. Dan presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, kesalahan atau apapun itu. Kami ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih karena telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.